Aku berdiri di ambang pintu rumah masa kecilku, tangan gemetar memegang koper lusuh yang sudah menemani perjalananku selama bertahun-tahun. Setelah 10 tahun meninggalkan kota ini, aku akhirnya memberanikan diri untuk kembali. Bukan karena aku merindukan tempat ini, tapi karena aku mendapat kabar bahwa ibu sakit keras. Hatiku berdegup kencang saat aku memutar kenop pintu perlahan. Aroma kue nastar yang dulu selalu menghangatkan rumah ini kini sudah lenyap, digantikan oleh bau obat-obatan dan kesepian. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, dan di sanalah aku melihatnya. Ibu duduk di kursi rotan tua menghadap jendela. Punggungnya membungkuk lebih dari yang aku ingat. Tanpa berbalik, tanpa satupun tatapan, ibu mengucapkan kata-kata yang langsung merobek dadaku seperti pisau tajam. "Seharusnya kau tidak datang." Suaranya dingin, datar, tanpa emosi. Aku terdiam, kaki terasa berat seperti tertanam di lantai kayu yang sudah retak itu. Dan pada saat itulah aku tahu, kepulanganku bukanlah awal dari rekonsiliasi yang kuharapkan, melainkan pembuka luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Kalau kalian penasaran bagaimana kisah ini berakhir, tekan tombol subscribe sekarang karena cerita ini akan mengubah cara kalian melihat hubungan keluarga selamanya. Namaku Maya, dan 10 tahun yang lalu aku meninggalkan rumah ini dengan tekad bulat untuk tidak pernah kembali. Bukan karena aku tidak mencintai keluargaku, tapi karena aku merasa tidak pernah cukup baik di mata mereka. Aku adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, dan entah bagaimana, aku selalu menjadi yang terlupakan. Kakak pertamaku, Dimas, adalah putra mahkota keluarga. Dia lulus dengan predikat terbaik, bekerja di perusahaan multinasional, dan menikah dengan wanita dari keluarga terpandang. Kakak keduaku, Sari, adalah putri kesayangan yang cantik, pandai memasak, dan selalu tahu cara membuat ibu tersenyum. Adikku, Randy, adalah si bungsu yang dimanja, yang kesalahannya selalu dimaafkan dengan alasan dia masih kecil meski usianya hanya terpaut 3 tahun denganku. Lalu ada aku, Maya yang biasa-biasa saja. Maya yang nilainya selalu di tengah-tengah. Maya yang mimpinya dianggap terlalu tinggi dan tidak realistis. Maya yang suaranya tenggelam di antara tawa dan obrolan keluarga di meja makan. Aku tumbuh dalam bayangan kakak-kakakku yang cemerlang dan kemanjaan adikku yang menggemaskan. Dan perlahan, aku belajar untuk menjadi tidak terlihat, karena tidak terlihat lebih mudah daripada terus-menerus mengecewakan. Aku berdiri di belakang ibu selama beberapa menit yang terasa seperti abadi. Tanganku ingin menyentuh bahunya, tapi ada dinding tak kasat mata yang menghalangiku. "Ibu, aku pulang karena mendengar ibu sakit," ucapku pelan. Suaraku hampir berbisik. Ibu masih tidak berbalik. Dia hanya menatap keluar jendela, ke halaman yang dulu penuh dengan tawa kami berlima bermain kejar-kejaran. "Aku tidak butuh belas kasihan darimu," jawab ibu dingin. 10 tahun kau menghilang tanpa kabar. Tidak ada telepon, tidak ada surat, seolah-olah keluarga ini tidak pernah ada untukmu. Dan sekarang, ketika kau mendengar aku sakit, tiba-tiba kau datang dengan wajah penuh rasa bersalah? Aku tidak butuh itu, Maya. Kata-kata ibu menusuk lebih dalam dari yang kubayangkan. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa aku pergi karena tidak tahan dengan perasaan tidak berarti, bahwa setiap hari tinggal di rumah ini seperti perlahan kehilangan jati diriku. Tapi aku tahu ibu tidak akan mengerti. Dia tidak pernah mengerti. "Maaf, Bu." Hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. Ibu akhirnya menoleh, dan mataku bertemu dengan matanya yang dulu hangat tapi kini penuh dengan kekecewaan yang sudah mengkristal selama bertahun-tahun. "Maaf?" ulang ibu dengan nada mengejek. "Maaf tidak mengembalikan waktu yang hilang, Maya. Maaf tidak menggantikan air mata yang kukeluarkan setiap malam bertanya-tanya, apakah kau masih hidup atau tidak. Aku tidak menyangka akan merasakan rasa bersalah sedalam ini. Ya, aku memang tidak pernah menghubungi mereka. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena setiap kali aku mengangkat telepon, aku teringat semua momen ketika aku merasa tidak dihargai. Momen ketika prestasimu yang kecil diabaikan karena Dimas baru saja mendapat promosi.
Momen ketika impianmu untuk menjadi penulis ditertawakan di meja makan karena dianggap tidak menghasilkan uang. Momen ketika kau menangis di kamar sendirian dan tidak ada yang mengetuk pintu untuk bertanya apakah kau baik-baik saja. Aku meninggalkan ibu di ruang tamu dan membawa koperku ke kamar lama. Kamar itu masih sama persis seperti yang kutinggalkan. Poster band favoritku masih menempel di dinding. Meja belajar masih penuh dengan goresan pulpen, dan kasur single dengan sprei biru pudar masih di sudut ruangan. Tapi yang membuatku terhenti adalah sebuah kotak kardus di atas lemari. Aku meraihnya dengan penasaran dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada puluhan surat. Surat-surat yang tidak pernah kukirim. Surat-surat yang kutulis untuk ibu, untuk ayah yang sudah meninggal 5 tahun lalu, untuk kakak dan adikku. Aku menulis semua surat ini di tahun-tahun awal kepergianku, ketika rasa rindu masih bercampur dengan rasa sakit hati. Tapi aku tidak pernah mengirimnya karena aku tidak yakin apakah mereka peduli. Tanganku gemetar saat membuka salah satu surat untuk ibu. Tulisanku yang kacau penuh dengan kata-kata maaf dan penjelasan. Aku menjelaskan betapa terpuruknya aku saat tinggal di rumah. Bagaimana aku merasa seperti hantu di antara orang-orang yang seharusnya paling mengenalku. Aku menulis tentang mimpi-mimpiku yang dianggap konyol, tentang perjuanganku yang tidak pernah dilihat, tentang teriakan batinku yang tidak pernah terdengar. Air mataku menetes di atas kertas usang itu, mengaburkan beberapa kata yang sudah memudar. Kenapa aku tidak pernah mengirim ini? Kenapa aku memilih untuk lari dalam diam alih-alih berjuang untuk didengar? Ketukan pintu mengagetkanku. Maya. Suara itu. Suara yang tidak kudengar selama 10 tahun tapi masih terasa familiar. Sari. Aku membuka pintu dan di sana berdiri kakak perempuanku. Wajahnya sedikit berubah dengan kerutan halus di sekitar matanya, tapi senyumnya masih sama. Tanpa kata-kata, Sari memelukku erat, dan aku tidak bisa menahan tangis yang sudah kutahan sejak tadi. Aku kangen kau, bodoh, bisik Sari di telingaku. Kenapa kau tidak pernah menghubungi kami? Aku tidak bisa menjawab karena tenggorokanku tersumbat oleh isakan. Kami berdua duduk di tepi kasur, dan Sari menceritakan semua yang terjadi selama 10 tahun ini. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan notifikasi karena kisah ini akan semakin menyayat hati di bagian selanjutnya. Sari bercerita tentang bagaimana keluarga kami berantakan setelah aku pergi. Ayah yang awalnya hanya diam saja, mulai sering bertengkar dengan ibu karena menyalahkan satu sama lain atas kepergianku. Dimas yang selalu sibuk dengan pekerjaannya menjadi lebih jarang pulang, seolah menghindari rumah yang sudah kehilangan kehangatan. Randy yang dulu ceria menjadi pendiam dan sering mengurung diri di kamar. Dan ibu yang kuat dan selalu tegar itu, perlahan hancur. Kau tahu, Maya, ibu menangis setiap malam selama bertahun-tahun, kata Sari pelan. Dia menyimpan semua barangmu, tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Setiap kali telepon berdering, matanya berbinar dengan harapan bahwa itu adalah kau yang menelepon. Tapi setiap kali bukan kau, sedikit lagi cahaya itu padam dari matanya. Aku merasa seperti orang paling kejam di dunia mendengar cerita ini. Tapi dia bilang dia tidak butuhku, bantahku lemah. Sari menggeleng. Itu hanya cara ibu melindungi dirinya sendiri. Maya, dia sudah terlalu sering berharap dan kecewa. Ketika kau tiba-tiba muncul setelah 10 tahun, semua luka lama itu terbuka kembali. Dia takut untuk berharap lagi. Aku menutup wajah dengan tangan, merasa hancur dan bingung. Aku tidak tahu, Sari. Aku tidak tahu bahwa kepergianku akan menyakiti mereka sedalam ini. Aku pikir mereka bahkan tidak akan menyadari aku pergi. Sari memegang tanganku erat. Kau salah, Maya. Kau mungkin merasa tidak terlihat saat kau tinggal di sini, tapi ketika kau pergi, kekosonganmu begitu nyata. Kami semua merasakannya. Setiap sudut rumah ini mengingatkan kami pada kau yang tidak ada. Aku tidak pernah membayangkan bahwa absenku akan berdampak sebesar ini. Aku pikir mereka akan terus hidup normal, bahagia tanpaku, mungkin bahkan lebih baik.
Tapi ternyata kepergianku meninggalkan lubang yang tidak bisa ditambal oleh siapapun. Malam itu kami makan malam bersama. Tapi suasananya canggung. Dimas datang dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca, campuran antara kelegaan dan kemarahan yang tertahan. Randy duduk di ujung meja. Sesekali melirikku tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ibu makan dalam diam. Tidak satu pun dari kami yang berani memulai percakapan. Suara sendok dan garpu beradu dengan piring adalah satu-satunya suara yang mengisi ruang makan yang dulu selalu ramai dengan tawa dan cerita. "Jadi, kau akan tinggal berapa lama?" tanya Dimas akhirnya. Suaranya formal seperti berbicara dengan tamu, bukan dengan adiknya sendiri. "Aku tidak tahu, Mas," jawabku jujur. "Mungkin sampai ibu sehat." Dimas tertawa sinis. "Oh, jadi kau datang hanya karena ibu sakit? Kalau ibu sehat, kau tidak akan pernah pulang." Kata-katanya tajam dan menohok. "Bukan begitu, Mas. Aku mencoba membela diri." "Lalu bagaimana?" Dimas meletakkan sendoknya dengan keras. "Kau tahu, Maya, kami mencarimu selama bertahun-tahun. Kami menyewa detektif, menghubungi semua temanmu yang kami kenal, bahkan melapor ke polisi. Tapi kau seolah-olah menghilang dari muka bumi. Tidak ada jejak, tidak ada kabar. Dan sekarang kau muncul begitu saja dan berharap semuanya baik-baik saja." Aku menunduk, tidak bisa menatap mata kakakku yang penuh kekecewaan. "Maaf, Mas." "Maaf tidak cukup, Maya." Suara Dimas meninggi. "Kau tahu bagaimana rasanya bagi kami? Bagaimana rasanya bagi ibu yang setiap hari hidup dalam ketidakpastian, apakah anaknya masih hidup atau tidak? Bagaimana rasanya bagi ayah yang meninggal dengan penyesalan karena tidak sempat melihatmu lagi?" Air mata mulai turun di pipiku. "Aku tidak bermaksud menyakiti kalian. Aku tidak tahu bagaimana cara lain untuk bertahan." "Bertahan?" Dimas menatapku tidak percaya. "Bertahan dari apa? Dari keluarga yang mencintaimu? Dari rumah yang selalu terbuka untukmu? Dari perasaan tidak cukup?" teriakku akhirnya. Semua emosi yang kutahan selama bertahun-tahun meledak. "Aku lelah, Mas. Lelah menjadi yang selalu diabaikan, yang prestasinya tidak pernah cukup, yang impiannya selalu dianggap konyol. Aku mencoba, Mas. Aku mencoba sangat keras untuk membuat kalian bangga. Tapi sepertinya tidak ada yang aku lakukan yang cukup baik. Jadi, aku pergi. Aku pergi karena aku pikir mungkin kalau aku tidak ada, kalian tidak perlu terus-menerus kecewa padaku." Ruang makan menjadi hening. Sari menangis pelan di seberangku. Randy menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dimas seperti kehilangan kata-kata. Dan ibu akhirnya menatapku, benar-benar menatapku, untuk pertama kalinya sejak aku tiba. "Kau pikir kami kecewa padamu?" Suara ibu bergetar. "Kami tidak pernah kecewa padamu, Maya. Kami mungkin tidak cukup menunjukkan bahwa kami bangga. Tapi itu tidak berarti kami tidak peduli. Kami selalu peduli." Aku menggeleng. Air mata mengalir deras. Tapi ibu tidak pernah bilang. Tidak pernah sekalipun ibu bilang bahwa ibu bangga padaku. Setiap kali aku pulang dengan nilai bagus, ibu hanya mengangguk. Setiap kali aku menang lomba menulis, ibu cuma bilang itu bagus tapi tidak akan membayar tagihan. Aku butuh mendengarnya. "Bu, aku butuh tahu bahwa aku berarti bagi keluarga ini." Ibu berdiri dengan susah payah. Kesehatannya yang menurun membuatnya bergerak lebih lambat. Dia berjalan ke arahku dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ibu memelukku. Pelukannya tidak sekuat dulu, tapi kehangatan yang selama ini kurindu masih ada di sana. "Maafkan ibu, sayang," bisik ibu di telingaku. "Ibu tidak tahu kau merasa seperti itu." Ibu tumbuh di generasi yang tidak terbiasa mengungkapkan perasaan. Jadi ibu pikir tindakan sudah cukup. Ibu menyiapkan makanan kesukaanmu, mencuci bajumu, menunggu kau pulang setiap hari. Ibu pikir itu sudah cukup menunjukkan cinta ibu. Tapi ibu salah.
Ibu seharusnya bilang. Ibu seharusnya bilang betapa bangganya ibu padamu, betapa ibu mencintaimu, betapa ibu menghargai setiap usaha kecilmu. Kami menangis bersama. 10 tahun kesalahpahaman dan luka hati mengalir keluar dalam bentuk air mata. Pelukan ibu adalah obat yang tidak kusadari sangat kubutuhkan selama ini. Dimas akhirnya menghampiri dan memeluk kami berdua, diikuti oleh Sari dan Randy. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, keluarga kami utuh kembali. Tidak sempurna, tapi utuh. Hari-hari berikutnya kuhabiskan untuk merawat ibu dan memperbaiki hubungan dengan keluargaku. Kami banyak mengobrol, mengeluarkan semua yang terpendam selama bertahun-tahun. Dimas meminta maaf karena terlalu fokus pada kesuksesannya sendiri, hingga tidak menyadari bahwa aku sedang berjuang. Sari mengakui bahwa dia merasa bersalah karena tanpa sadar selalu menjadi pusat perhatian, dan tidak pernah mencoba untuk memastikan aku juga mendapat perhatian yang sama. Randy, yang ternyata paling merasakan kehilanganku, menceritakan bagaimana dia selalu merasa bersalah karena dimanja sementara aku diabaikan. Ibu perlahan terbuka tentang masa lalunya. Dia bercerita bagaimana dia juga dulu merasa seperti aku, tidak terlihat di keluarganya sendiri. Mungkin karena itulah dia tidak pernah tahu bagaimana cara menunjukkan kasih sayang dengan kata-kata, karena dia juga tidak pernah mendapatkannya. Kau tahu, Maya, kata ibu suatu sore saat kami duduk di teras belakang. Ketika kau pergi, ibu baru menyadari betapa banyak hal yang terlewatkan. Ibu terlalu sibuk memastikan kalian semua makan, bersekolah, punya pakaian layak, hingga ibu lupa bahwa kalian juga butuh didengar, dilihat, dihargai. Ibu pikir menjadi ibu yang baik adalah menyediakan semua kebutuhan fisik, tapi ibu lupa bahwa kalian juga punya kebutuhan emosional. Aku memegang tangan ibu yang keriput. Ibu sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang ibu tahu. Bu, sekarang aku paham itu. Ibu tersenyum. Air mata mengkilat di matanya. Tapi ibu menyesal. Maya, ibu menyesal tidak belajar lebih baik. Tidak mencoba lebih keras untuk memahami kalian. Terutama kau. Kau yang paling sensitif, yang paling butuh afirmasi, tapi ibu malah mengabaikan itu. Kami duduk dalam diam yang nyaman, menikmati angin sore yang menerpa wajah kami. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai dengan masa laluku. Aku masih punya banyak luka yang perlu disembuhkan, tapi sekarang aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Keluargaku mungkin tidak sempurna, mereka membuat banyak kesalahan, tapi mereka mencintaiku dengan caranya sendiri. Dan yang lebih penting, mereka mau belajar, mau berubah, mau memperbaiki kesalahan. Beberapa minggu kemudian, aku membuat keputusan besar. Aku memutuskan untuk tinggal di kota ini, setidaknya untuk sementara waktu. Aku menemukan pekerjaan sebagai penulis lepas, yang akhirnya memungkinkan aku mengejar impianku sambil tetap dekat dengan keluarga. Ibu sangat senang dengan keputusanku, meskipun dia tidak memaksaku untuk tinggal. Ibu ingin kau bahagia, Maya, katanya. Kalau tinggal di sini membuat kau bahagia, ibu akan sangat senang. Tapi kalau kau perlu pergi lagi, ibu akan mengerti. Yang penting, jangan hilang lagi, ya? Telepon, kirim pesan, apapun. Ibu hanya ingin tahu kau baik-baik saja. Aku berjanji tidak akan menghilang lagi. Kali ini aku belajar bahwa lari bukanlah solusi. Komunikasi, betapapun sulitnya, adalah kunci. Aku belajar untuk mengungkapkan perasaanku, untuk memberitahu keluargaku ketika aku merasa tidak oke, untuk tidak menyimpan semuanya sendiri hingga akhirnya meledak atau membuat aku lari. Dan keluargaku pun belajar untuk lebih peka, untuk tidak mengasumsikan, untuk bertanya dan benar-benar mendengarkan jawabannya. Suatu malam, aku menemukan ibu sedang membaca sesuatu di kamarnya. Ketika aku mendekat, aku terkejut melihat bahwa itu adalah salah satu surat yang tidak pernah kukirim, surat yang ada di kotak kardus di kamarku. Ibu, bagaimana ibu bisa punya ini? Tanyaku terkejut. Ibu tersenyum lembut. Sari memberikannya pada ibu beberapa hari lalu. Ibu sudah membaca semuanya. Maya, semua surat yang kau tulis tapi tidak pernah kirim. Aku merasa malu dan gugup.
Ibu, aku menulis itu saat aku masih sangat marah dan terluka. Beberapa kata mungkin terlalu keras. Ibu menggeleng. Tidak, sayang. Kata-kata itu adalah perasaanmu yang sebenarnya. Dan ibu harus tahu. Ibu harus tahu betapa sakitnya kau saat tinggal di rumah ini. Betapa kesepian yang kau rasakan meski dikelilingi keluarga. Membaca surat-surat ini seperti membaca jendela ke dalam hatimu. Dan ibu menyesal baru tahu sekarang. Ibu meraih tanganku. Tapi ibu juga bersyukur. Maya, bersyukur kau akhirnya pulang. Bersyukur kita diberi kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Tidak banyak keluarga yang mendapat kesempatan kedua seperti kita. Aku memeluk ibu erat, menyadari betapa berharganya momen ini. 10 tahun terbuang karena kesalahpahaman, karena ego, karena ketidakmampuan kami berkomunikasi dengan baik. Tapi kami tidak akan membuang waktu lagi. Setiap hari adalah kesempatan untuk membangun kembali ikatan yang sempat putus. Untuk menciptakan kenangan baru yang lebih indah dari yang lama. Kalau kalian merasa tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke orang-orang yang mungkin juga membutuhkan pengingat tentang pentingnya keluarga dan komunikasi. Karena kalian tidak pernah tahu kapan kalian akan kehabisan waktu untuk mengatakan hal-hal yang perlu dikatakan. Sekarang, setiap kali aku melewati ambang pintu rumah ini, aku tidak lagi merasakan beban berat di dada. Kata-kata ibu yang dulu menusuk, seharusnya kau tidak datang, kini telah digantikan dengan senyum hangatnya dan kata-kata, ibu senang kau pulang. Rumah ini bukan lagi penjara yang membuatku merasa tidak terlihat, tapi surga kecil tempat aku akhirnya merasa diterima, dihargai, dan dicintai apa adanya. Ya, aku tetaplah Maya yang biasa-biasa saja. Tapi sekarang aku tahu bahwa biasa-biasa saja sudah lebih dari cukup bagi orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Dan itu adalah pelajaran paling berharga yang pernah kuterima dari kepulangan ini. 2 bulan setelah kepulanganku, kami mengadakan makan malam keluarga yang istimewa. Bukan untuk merayakan pencapaian besar atau acara khusus, tapi hanya untuk berkumpul dan menikmati kebersamaan. Aku memasak salah satu resep lama ibu, meskipun rasanya tidak sepersis buatan ibu, tapi semua orang tetap menikmatinya dengan senyuman. Di tengah tawa dan canda, Randy tiba-tiba berkata, "Kak Maya, aku senang kau pulang. Rumah ini terasa lengkap sekarang." Kata-kata sederhana itu membuat mataku berkaca-kaca. Menyadari bahwa kepulanganku bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mereka yang selama ini menungguku. Aku melihat sekeliling meja makan, menatap wajah-wajah yang selama 10 tahun hanya ada dalam mimpiku, dan aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat untuk kembali. Kondisi ibu perlahan membaik seiring dengan kembalinya kebahagiaan di rumah ini. Dokter bilang stres dan kesedihan yang berkepanjangan memperburuk kondisi kesehatannya. Dan sekarang dengan keluarga yang utuh kembali, ibu seperti mendapat suntikan semangat hidup baru. Setiap pagi, aku dan ibu duduk bersama di teras sambil menikmati teh hangat, berbincang tentang hal-hal kecil yang dulu terlewatkan. Ibu mulai bercerita tentang masa mudanya, impian-impiannya yang tidak tercapai, penyesalan-penyesalannya, dan harapannya untuk kami semua. Aku mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ibu juga manusia biasa dengan keterbatasannya sendiri, bukan sosok sempurna yang selama ini kubayangkan harus selalu kuat dan tahu segalanya. Dan pemahaman ini membuat hubungan kami menjadi lebih dalam, lebih jujur, lebih manusiawi. Suatu hari, ibu memberiku sebuah buku catatan usang. "Ini untuk kau, Maya," katanya sambil tersenyum. Aku membuka buku itu dengan penasaran dan terkejut menemukan bahwa itu adalah jurnal ibu yang ditulis selama aku menghilang. Halaman demi halaman berisi doa-doa untuk keselamatanku, kenangan tentang masa kecilku yang ibu rindukan, penyesalan atas kata-kata yang tidak terucap, dan harapan agar suatu hari aku akan pulang. Ada satu halaman yang membuatku menangis, tulisan ibu yang bergetar. "Ya Tuhan, kembalikan anakku padaku. Aku berjanji akan menjadi ibu yang lebih baik. Aku akan bilang padanya betapa aku mencintainya setiap hari. Aku akan memeluknya erat dan tidak akan pernah melepaskannya lagi. Tolong, kembalikan Maya padaku." Aku memeluk ibu erat malam itu,
berbisik, "Terima kasih sudah tidak pernah menyerah padaku, Bu." Beberapa bulan kemudian, aku akhirnya menerbitkan buku pertamaku. Sebuah memoar tentang perjalanan hidupku, tentang lari dari keluarga dan menemukan jalan kembali pulang, tentang luka yang menyembuhkan dan kesalahpahaman yang akhirnya terungkap. Aku mendedikasikan buku itu untuk keluargaku, terutama untuk ibu. Saat acara peluncuran buku, seluruh keluargaku hadir di barisan depan. Ibu duduk dengan bangga. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya ketika aku membacakan bagian tentang dirinya. Setelah acara, ibu memelukku dan berbisik, "Ibu sangat bangga padamu, Maya. Sangat, sangat bangga." Dan ibu minta maaf karena tidak pernah mengatakannya lebih awal. Malam itu, aku tidur dengan hati yang penuh, menyadari bahwa semua perjuangan dan rasa sakit di masa lalu telah membawaku ke momen sempurna ini. Hari ini, setiap kali aku berjalan melewati pintu rumah masa kecilku, aku selalu ingat kata-kata pertama ibu saat aku pulang. "Seharusnya kau tidak datang." Tapi sekarang kata-kata itu tidak lagi menyakitkan. Malah, kata-kata itu mengingatkanku betapa jauhnya perjalanan yang telah kami lalui sebagai sebuah keluarga. Dari penolakan menjadi penerimaan, dari kesalahpahaman menjadi pemahaman, dari luka menjadi penyembuhan. Rumah ini bukan lagi tempat yang ingin kulupakan, tapi tempat yang ingin kuisi dengan kenangan indah baru setiap harinya. Dan yang paling penting, aku tidak lagi pergi dalam diam seperti dulu. Aku tinggal, berkomunikasi, mencintai, dan membiarkan diriku dicintai. Karena pada akhirnya, itulah yang membuat sebuah rumah menjadi lebih dari sekadar bangunan dengan 4 dinding, tapi menjadi tempat di mana hatimu benar-benar berada. Dan kalian yang menonton sampai akhir, terima kasih sudah menemani perjalanan emosional Maya. Kalau kalian punya cerita serupa atau pernah merasakan hal yang sama, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita-cerita menyentuh lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih kalian. Karena kadang, cerita seperti ini bisa menjadi pengingat untuk tidak menunda-nunda mengatakan, "Aku sayang kamu," kepada keluarga kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak ada kata terlambat untuk pulang ke rumah.